Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Ya, kali ini polisi menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan langsung memasang garis polisi di depan ruko. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Setelah 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Sebelumnya polisi menggeledah sejumlah tempat usaha di antaranya sebuah money changer dan cafe The Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, mulai dari emas batangan seberat 74 kg hingga falas senilai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait dengan kasus korupsi dana Asabri batu bara dan juga Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung RI.
Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan penggeledahan di 12 lokasi sebelumnya. Ya, dalam proses penggeledahan, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Kan kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menanggapi kondisi pasca penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan dugaan mega korupsi batubara yang tengah diusut oleh polisi yang diduga melibatkan seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor usut korupsi batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pemirsa, YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer dalam proses penyidikan terhadap beberapa dugaan tindak pidana korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel yang menyeret nama di lingkungan Kejaksaan Agung. Ya, terlebih ini adanya pengerahan aparat TNI menjaga rumah pribadi Jampitsus Febri Ardiansyah dan juga kedatangan puluhan anggota TNI ke Mabes Polda Metro Jaya. Menyatakan kekhawatiran yang sangat serius terkait dengan peristiwa ini dan mengecam keras adanya pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia di dalam intervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami melihat bahwa ini adalah tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan mandat Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dan bukan menjadi alat pengamanan. Dan ini semua menurut YLBHI tidak lepas dari adanya peraturan presiden terkait dengan penjagaan negara terhadap jaksa yang membuka jalan bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan yang itu tidak sesuai dengan mandat TNI sebagai alat pertahanan. Oleh karena itu, YLBHI mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum yang terjadi hari ini. Sekali lagi, Tentara Nasional Indonesia semestinya tidak dilibatkan dalam urusan keamanan, apalagi dalam program-program pemerintah yang itu membuka jalan pada kembalinya dwi fungsi ABRI, bahkan hari ini adalah multifungsi ABRI.